Hello Technolovers! Pada Desember 2020, publik dihebohkan dengan pemberitaan media Israel, The Jerusalem Post, tentang kemungkinan negara tersebut menormalisasi hubungan diplomatik dengan Oman dan Indonesia. Di awal tahun 2022, media Israel kembali mengejutkan publik dengan mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto melakukan upaya baru untuk menormalkan hubungan kerjasama Indonesia-Israel. Waduh, ada-ada aja ya guys. Sepertinya menarik membahas perbandingan kekuatan militer antara Indonesia versus Israel. Mari langsung saja kita lihat ulasannya berikut ini. Normalisasi hubungan Indonesia-Israel tampaknya menjadi isu sensitif yang mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, pernah mengangkat isu ini dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada 14 Desember 2021 lalu. Hal ini kembali diberitakan oleh media yang sama, The Jerusalem. Namun, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa sikap Indonesia terhadap hal tersebut tetap tidak berubah. Indonesia tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan terus mendukung berbagai upaya kemerdekaan Palestina. Sikap ini juga didukung oleh beberapa lapisan masyarakat, termasuk anggota DPR. Bahkan sejak isu ini pertama kali digulirkan. Ini soal sikap ya guys. Kalau dilihat dari sejarahnya, hubungan Indonesia-Israel hanya mengacu pada hubungan bilateral masa lalu dan sekarang antara Israel dan Indonesia. Kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik formal, melainkan hubungan informal yang mencakup hubungan perdagangan, pariwisata, dan keamanan. Pada tahun 2012 lalu, Indonesia setuju untuk meningkatkan hubungannya dengan Israel dan membuka konsulat kehormatan di Ramallah, dipimpin oleh seorang diplomat yang bertanggung jawab atas kedutaan. Diplomat tersebut juga bertindak secara tidak resmi sebagai wakil Indonesia dalam mengembangkan hubungan dengan Israel. Namun, karena masalah politik di kedua belah pihak, kesepakatan ini tidak pernah terwujud, dan Indonesia saat ini tidak memiliki perwakilan di Israel maupun otoritas Palestina. Nah, kalau berbicara soal hubungan militer, Indonesia dan Israel memiliki hubungan militer dan intelijen yang dibangun sejak tahun 1968 melalui saluran tidak resmi, khususnya melalui Iran dan Turki. Pada tahun 1971, pejabat militer Indonesia dan Israel dilaporkan memimpin negosiasi untuk mentransfer dinas militer dan intelijen ke kelompok teroris komunis global. Pada November 1972, tentara Indonesia membeli beberapa radar anti-baterai yang dirancang untuk ketepatan artileri dari industri militer Israel milik negara. Pada bulan Maret 1974, 27 perwira dan 90 anggota ABRI dikirim untuk mempelajari artileri dan intelijen darat selama 2 bulan bersama Elin dan Sigin. Pada Januari 1975, TNI AL dan TNI AU mengirim 60 orang ke Israel untuk menyelidiki infiltrasi khusus dan operasi rahasia yang melibatkan Shayete 13 dan Angkatan Laut Israel. Pusat pelatihan pasukan khusus didirikan pada November 1975 untuk melatih unit-unit kecil Kopassus dalam operasi udara dan laut pada bulan Agustus 1976. Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia dan Israel bertemu dalam kunjungan dadakan ke Teheran untuk membahas pembelian 35 pesawat Douglas A, 4 pesawat tempur Skyhawk dikirim dari Israel pada 1981 hingga 82. Tetap untuk kepentingan Palestina ya, salut deh! Oke, next dari situs Global Firepower. Indonesia menduduki peringkat ke-13 dari 145 negara di dunia dengan indeks skornya 0,2221, sedangkan Israel berada di urutan ke-18 dengan indeks skornya 0,2757. Sebagai negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia, Indonesia memiliki tentara prajurit yang terbilang banyak, yaitu 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, 280.000 paramiliter, 40.000 personil angkatan udara, 300.000 personil angkatan darat, dan 75.000 personil angkatan laut. Sementara Israel dengan peringkat 92 dari 145 negara yang terdaftar di JFP dengan penduduk terpadat di dunia memiliki 173.000 personil aktif, 465.000 personil cadangan, dan 8.000 paramiliternya. Selanjutnya, 89.000 personil angkatan udara, 200.000 personil angkatan darat, dan 20.000 personil angkatan lautnya. Kalau dilihat dari jumlah personil militer, tentu saja Indonesia unggul daripada Israel ya. Apalagi dari ranking jumlah populasi, memang jauh banget. Nah, selanjutnya kita ke sektor udara.
Pesawat tempur Indonesia 41 unit, sedangkan Israel 241 unit. Pesawat serangan khusus Indonesia 37 unit, sedangkan Israel 32 unit. Pesawat pengangkut Indonesia 67 unit, sedangkan Israel 15 unit. Pesawat latih Indonesia 127 unit, sedangkan Israel 153 unit. Pesawat misi khusus Indonesia 17 unit, sedangkan Israel 23 unit. Helikopter militer Indonesia 176 unit, sedangkan Israel 126 unit. Helikopter serang Indonesia 15 unit, sedangkan Israel 48 unit. Untuk sektor udara, dengan posisi Israel di peringkat ke-18, tentu saja Israel mengungguli Indonesia yang berada di peringkat ke-25. Next, kita ke kekuatan darat. Tank Indonesia 314 unit, sementara Israel 2.200 unit. Kendaraan lapis baja Indonesia 12.008 unit, sementara Israel 56.290 unit. Artileri gerak Indonesia 153 unit, sementara Israel 650 unit. Artileri derek Indonesia 414 unit, sementara Israel 300 unit. Proyektor roket Indonesia 63 unit, sementara Israel 300 unit. Jika dijumlahkan, armada darat Indonesia sebanyak 12.952, sementara Israel 59.740 unit. Dan lagi, Israel lebih unggul daripada Indonesia. Jauh banget loh! Tapi jangan sedih dulu, coba kita lihat sektor lautnya. Kapal induk Indonesia tidak ada dan Israel tidak ada. Kapal perusak Indonesia tidak ada dan Israel tidak ada. Frigates Indonesia 10 unit dan Israel tidak ada. Kapal korvet Indonesia 21 unit dan Israel 7 unit. Kapal selam Indonesia 4 unit dan Israel 5 unit. Kapal patroli Indonesia 202 unit dan Israel 45 unit. Kapal perang ranjau Indonesia 13 unit dan Israel tidak ada. Dari data ini, Indonesia mengungguli Israel meski di sektor udara dan darat tadi tertinggal jauh. Selain jumlah prajurit dan armada, ada faktor lain yang jadi rujukan penilaian suatu negara dikatakan kuat militernya, yaitu ketersediaan anggaran militer, logistik, dan sumber daya alam. Anggaran militer Indonesia 8 miliar 800 juta US dollar atau setara 136 triliun 994 miliar rupiah, sementara Israel 24 miliar 300 juta US dollar atau setara dengan 364 triliun 74 miliar 750 juta rupiah. Untuk besaran anggaran militer, dilansir dari laman JFP, Indonesia menduduki peringkat ke-25, sedangkan Israel ke-17. Besar ya anggaran militer Israel daripada Indonesia? Wajar saja beberapa sektor Israel unggul ya. Utang luar negeri Indonesia 400 juta US dollar atau setara 6 triliun 227 miliar rupiah, sementara Israel 135 miliar US dollar atau setara 2 triliun 22 miliar 637 juta 500 ribu rupiah. Cadangan emas dan devisa Indonesia 130 miliar 200 juta US dollar atau setara 2 triliun 26 miliar 885 juta 500 ribu rupiah. Sementara Israel 113 miliar US dollar atau setara 1 triliun 693 miliar 22 juta 500 ribu rupiah. Keseimbangan kemampuan belanja Indonesia 3 triliun 130 miliar 470 juta US dollar atau setara 48 triliun 733 miliar 591 juta 725 ribu rupiah. Sementara Israel 355 miliar US dollar atau setara dengan 5 triliun 318 miliar 787 juta 500 ribu rupiah. Berikutnya kita lihat sektor logistik. Angkatan Kerja Indonesia 130 juta jiwa dan Israel 4 juta jiwa. Kapal sipil Indonesia 10.427 unit dan Israel 41 unit. Pelabuhan dan terminal utama Indonesia 16 dan Israel 5. Bandara Indonesia 673 dan Israel 42. Cakupan jalan raya Indonesia 873.573 km persegi dan Israel 19.555 km persegi.
Rel kereta api, Indonesia 8.159 km persegi dan Israel 1.384 km persegi. Terakhir, mari kita lihat ketersediaan sumber daya alam, mencakup minyak yang digunakan dalam berbagai peralatan dan kendaraan militer. Produksi minyak, Indonesia 845.000 barel, sedangkan Israel tidak ada. Konsumsi minyak, Indonesia 1.650.000 barel, sedangkan Israel 235.000 barel. Cadangan minyak, Indonesia 2.500.000.000 barel, sedangkan Israel 12.700.000 barel. Itulah perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Israel. Ngomong-ngomong soal hubungan Indonesia dan Israel nih, dari zaman Presiden Soekarno, memang bahkan ia tidak mau akrab tuh sama pejabat-pejabat dari Israel sebagai bentuk sikap anti-kolonialis dari Soekarno. Oke deh, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komen kamu di bawah. Sampai jumpa besok, dan terima kasih sudah menonton.